Baik, kita lanjutkan. Menu berikutnya itu menu ledger. Di sini menu untuk melihat hasil perhitungan dari semua nilai yang pernah diinput. Jadi di sini ada paling atas ada generate nilai. Di sini digunakan untuk misalnya Bapak Ibu guru habis input beberapa nilai, kemudian ingin melihat hasil perhitungannya di sistem gitu ya. Itu tinggal klik tombol generate nilai ini. Selain itu juga di Simak itu sudah ada jadwal untuk generate nilai setiap hari pukul 6 pagi, 12 siang dan 6 sore. Itu jadi misalnya malamnya di input, nanti paginya setelah masuk itu insya Allah sudah terupdate gitu di Simak. Tapi kalau mau diklik untuk generate manual bisa di tombol ini. Kemudian ada juga untuk kunci nilai. Nah, kunci nilai ini dilakukan ketika misalnya sudah selesai semua inputnya dan sudah tidak ingin input apa-apa lagi. Nah, itu bisa dikunci nilainya. Misalnya sudah selesai tuntas gitu ya. Itu untuk mengunci nilai dari semester ini biar tidak diotak-atik lagi gitu. Atau salah mengedit nilai di semester lama gitu misalnya. Jadi harus dikunci gitu kalau sudah selesai. Kemudian kita geser ke kanan, ini ada template lama ya, jadi sudah tidak kita pakai. Ini ada LPS rapor SD ganjil dan genap, ini sudah tidak dipakai. Nanti untuk cetak sendiri kita sudah ada menu sendiri, cuman untuk saat ini kita fokus di menu ledger. Nah, di menu ini setelah generate itu akan menghitung nilai-nilai yang telah dimasukkan. Jadi nanti nilai KD itu akan dirata-rata, misalnya inputnya lebih dari satu ya, satu KD ini atau CP ya, maaf maksud saya CP. Ada beberapa input atau beberapa penilaian itu akan dirata-rata satu CP. Ini untuk per KD-nya. Itu ada capaian kompetensinya, ada uh, ini kode KD-nya ya, 36, 37, 312 dan seterusnya. Ini kalau tidak ada nilai ya berarti kosong. Kemudian di sini untuk yang kompetensi untuk pembelajaran, terus di sini ada untuk pembiasaan baik. Jadi kalau untuk SD, untuk pembiasaan baiknya ada di uh, pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, ini bisa dilihat hasil perhitungan dari sistem. Nah, ini juga bisa dibaca untuk hasil generate dari uh, aplikasinya. Nilai-nilai per item gitu, per CP masing-masing, dan ini untuk deskripsinya. Ini untuk yang per KD, jadi dipecah untuk tiap mapel ya. Itu punya data sendiri-sendiri seperti ini. Ini KD-nya detail. Ini kalau mau di-download bisa, ada tombolnya di sini. Nah, ketika misalnya mau memantau gitu ya, nah ini bisa di-download, hasilnya seperti ini. Ada KD-nya, nama, NIS, dan seterusnya. Nah, ini keterangannya ada di sini. Misalnya mau dibuat untuk laporan, itu bisa juga di file ini, hasil download tadi. Kita kembali ke Simak. Ada menu sebelahnya ada lagi ledger nilai rapor. Nah, kalau nilai rapor ini sudah dihitung. Jadi tiap KD tiap CP mapel itu dihitung, kemudian kalikan 60%, terus ditambah dengan PTS dan PAS. Itu nanti untuk capaian kompetensi yang pembelajaran ada di menu ini. Bisa dilihat di sini datanya. Ada nama siswa, NIS, dan di sini untuk mapel-mapelnya. Ini nilai-nilai dari tiap mapel. Kemudian ada juga pembiasaan baiknya. Ini yang akan muncul hanya untuk yang pendidikan agama dan budi pekerti ya. Karena memang hanya di situ yang di input. Kemudian di sini juga bisa di-download. Misalnya ini ya.
Jadi coba kita tunggu sebentar. Nah, ini datanya akan muncul seperti ini. Ada pendidikan agama dan budi pekerti dan seterusnya, semua mapel dan siswa di kelas tersebut. Di sini ada rata-rata dan ada nilai tertinggi terendah. Kemudian di sini juga ada ranking. Nah, ini kalau ranking yang dihitung oleh aplikasi itu seperti ini. Ini misalnya mau digunakan untuk laporan atau apa, terserah, bisa dipakai file ini untuk yang pembiasaan. Nah, selain untuk memantau ya, di menu ledger ini juga ada sebentar, ini ada satu lagi, deskripsi rapor. Jadi untuk ini deskripsi tiap anak dan tiap mapelnya, ini capaiannya apa, deskripsinya seperti apa, itu akan ada di sini tampil juga. Nah, selanjutnya yaitu komentar walas. Jadi untuk SD itu ada komentar walas, terutama yang sekarang mau kita hadapi adalah rapor. Jadi ada komentar rapor dan komentar T2Q. Itu formatnya adalah seperti ini, sesuai yang sudah pernah dikirim. Jadi ada nama siswa, NIS, komentar LPS, dan komentar rapor, kemudian komentar T2Q. Di sini saya sesuaikan, sudah sesuai dengan format dari Excel T2Q yang pernah kami terima ya, kalau ini untuk pembiasaan. Jadi kalau untuk rapor nanti kita yang kita pakai yang ini pembiasaan. Jadi apa yang perlu dilakukan yaitu isi dulu nama siswanya. Kita coba cari ini, ada tadi ya, nama siswa dan NIS, jangan lupa. Kita kopas seperti ini. Kalau mau download juga bisa, cuma nanti formatnya tidak ada rumus untuk merapikan template-nya. Jadi saya sarankan pakai ini, kemudian cukup kopas nama dan NIS, kemudian input komentar rapornya. Misalkan seperti ini ya. Nah, itu silakan nanti semua diinput datanya untuk tiap siswa. Kemudian komentar LPS bisa dilewati, komentar T2Q ini nanti inputnya di sini, di sebelah sini, karena ini sesuai dengan format. Nah, ini kita pakai ini. Ada jilid, ada halaman, surat, ayat, dan nilainya. Kita bisa copy di sini. Ini untuk contoh saja, nanti silakan disesuaikan masing-masing siswa. Jilid, halaman, surat, ayat ya. Nah, ini coba kita paste di sini. Ini untuk capaian ininya ya, kualitatifnya. Kita copy juga. Untuk tilawah sendiri, untuk tilawah pembiasaan, sebagai contoh saja. Kemudian ada tahfiz, ada surat, ayat, dan nilai kualitatifnya. Kita copy surat, ayat sini. Kemudian nilai kualitatif kita isi. Nah, di sini sudah saya sediakan rumus, jadi dia akan memformat supaya nanti langsung terekap tahsin Al-Quran, surat apa, ayat berapa, nilainya berapa. Nah, ini bisa kita save, kemudian bisa kita upload datanya.
Nah, kita bisa upload filenya tadi. Tadi saya contohnya ada di menu template. Nah, itu bisa dicek sebentar dari menu upload ini. Kemudian kita pilih simpan. Itu filenya akan masuk ke data komentar Wallace ini. Selain itu, kalau sudah, kita masuk ke menu kehadiran. Nah, kalau ini untuk data izin sakit alpha itu bisa di-upload di sini. Template-nya atau datanya bisa di-download. Bentuknya seperti ini. Nah, kita enable dulu editing. Kemudian kalau mau di-input silakan. Kalau kosong diabaikan saja bisa gitu. Jadi misalnya ini satu sakit, satu izin gitu ya, dan seterusnya. Kita save, kemudian silakan di copy kalau ada data bakunya dari Ustadz Ustazah. Kita upload file tadi, hasil download, kehadiran. Nah, kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, ini untuk menu ledger. Jadi yang perlu dilakukan di menu ini adalah upload komentar dan kehadiran. Itu yang perlu di input.